Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajriani. Uh, Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengapa sih perangkat lunak itu harus dites sebelumnya. Yuk kita mari bahas. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dari perangkat lunak itu sendiri ataupun software. Uh, Pengertiannya adalah perangkat lunak adalah data yang diformat ataupun disimpan secara digital. Di dalamnya termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang dibaca dan dapat ditulis oleh komputer. Perangkat lunak juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem komputer yang tidak berwujud. Istilah ini dapat membedakannya dengan hardware. Hardware adalah perangkat keras yang berbentuk nyata ataupun dia bisa disentuh. Contohnya keyboard, mouse, ataupun CPU. Mari kita membahas tentang poin kedua, yaitu kenapa sih aplikasi ataupun program perangkat lunak perlu diuji. Oke, mari kita bahas kenapa sih kita perlu melakukan pengujian dalam rekayasa perangkat lunak. Sejatinya adalah proses perangkat lunak akan memberikan informasi berharga mengenai kondisi dari suatu program ataupun aplikasi. Di sini kita dapat tahu apakah program atau aplikasi yang kita buat ataupun rancang untuk kita sendiri ataupun untuk customer kita sendiri berjalan dengan baik ataupun tidak, ataupun sesuai dengan mutu yang seharusnya. Nah, berbagai kriteria yang diharapkan dari pengujian perangkat lunak itu seperti kita mau lihat dia bagaimana daya kerjanya, keandalannya, ataupun keamanannya dan sebagainya. Verifikasi di sini adalah paling penting karena memastikan bahwa kita merekayasa perangkat lunak itu pun dengan baik dan mengikuti prosedur itu sendiri. Poin yang ketiga adalah apa sih yang akan terjadi jika kita tidak melakukan pengujian pada rekayasa perangkat lunak? Risiko memang akan selalu ada pada setiap rekayasa perangkat lunak. Sistem bisa saja tidak bekerja sebagaimana mestinya ataupun proyek pengembang yang tidak bisa kita selesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga terkadang proses pengujian menjadi korban untuk dipersingkat ataupun bahkan ditiadakan. Nah, ini nih yang bahaya apabila perangkat lunak apalagi untuk customer tidak diuji karena kita terlalu diburu-buru. Jangan bahaya sekali ya guys. Strategi ataupun pengujian testing perangkat lunak. Strategi uji coba perangkat lunak memudahkan para perancang untuk menentukan keberhasilan sistem yang telah dikerjakan. Hal yang harus diperhatikan adalah langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan yang harus direncanakan dengan baik dan berapa lama waktu, upaya, dan sumber daya yang diperlukan. Strategi uji coba mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pengujian mulai pada tingkat modul yang paling bawah dan dilanjutkan dengan tingkat modul yang ada di atasnya. Kemudian hasilnya dipadukan. Teknik pengujian yang berbeda akan menghasilkan sedikit perbedaan mungkin dalam hal waktu. Salah satunya, pengujian dilakukan oleh pengembang perangkat lunak untuk proyek yang besar ataupun suatu kelompok pengujian yang dilakukan oleh independen. Pengujian dan debugging merupakan aktivitas yang berbeda, tetapi debugging termasuk dalam strategi pengujian. Pengujian perangkat lunak adalah salah satu elemen dari topik yang lebih luas, sering diacu kepada verifikasi dan validasi. Ini nih yang sedikit informasi perbedaan antara verifikasi dan validasi. Verifikasi adalah kumpulan aktivitas yang menjamin perangkat lunak tersebut benar-benar sesuai dengan fungsinya. Sedangkan validasi adalah
kumpulan aktivitas paling bawah dilanjutkan dengan modul yang di atasnya, kemudian hasilnya itu dipadukan atau dimix. Teknik pengujian yang berbeda akan menghasilkan sedikit perbedaan lah. Validasi juga itu termasuk yang bisa memastikan bahwa perangkat lunak tersebut bisa dibangun dan dapat mempengaruhi keperluan pelanggan. Dengan kata lain, verifikasi apakah kita membuat produk itu dengan benar ataupun tidak. Dan validasi itu apakah kita benar-benar membuat suatu produk. Jadi kayak validasi ini adalah lebih mempertanyakan apakah kita benar-benar membuat suatu produk, sedangkan verifikasi itu lebih ke arah apakah kita membuat produk dengan benar ataupun tidak. Poin yang keempat adalah pendekatan strategis ke pengujian perangkat lunak. Itu ada 4 poin. Yang pertama adalah pengujian unit, yang kedua ada pengujian integrasi, yang ketiga adalah pengujian validasi, dan yang keempat pengujian sistem. Kita akan membahas sedikit ya tentang satu-satu di antaranya. Yang pertama itu ada pengujian unit. Pengujian unit itu berfokus pada inti terkecil dari desain perangkat lunak, yaitu modul, biasanya berorientasi pada white box. Sedangkan pengujian unit checklist untuk pengujian interface atau Myers, apakah jumlah parameter input sama dengan jumlah argumen, apakah antara atribut dan parameter argumen sudah cocok, apakah antara sistem satuan parameter dan argumen sudah cocok, apakah jumlah argumen yang ditransmisikan ke modul yang dipanggil sama dengan atribut parameter. Pengujian unit apakah atribut dari argumen yang ditransmisikan ke modul yang dipanggil sama dengan parameter, apakah sistem unit dari argumen yang ditransmisikan ke modul yang dipanggil sama dengan sistem satuan parameter, apakah jumlah atribut dan urutan argumen ke fungsi-fungsi build ini sudah benar, adakah referensi ke parameter yang tidak sesuai dengan point entry yang ada, apakah argumen input only diubah, apakah definisi variabel global konsisten dengan modul, apakah batasan yang dilalui merupakan argumen. Itu tadi adalah pengujian unit ya. Pengujian unit atau test case harus didesain untuk mengungkap kesalahan dalam kategori pengetikan yang tidak teratur dan tidak konsisten, inisialisasi yang salah ataupun nilai-nilai default, nama variabel yang tidak benar, tipe data yang tidak konsisten. Bahwa pengujian perangkat lunak ataupun software testing bukan pekerjaan yang mudah. Ada beberapa orang yang beranggapan bahwa kalau hanya sekedar untuk mengetes software saja semua orang juga pasti bisa dan tidak perlu susah-susah atau menjadi programmer ataupun developer tetapi software testing merupakan disiplin tersendiri dan merupakan salah satu bagian dari proses pengembangan software. Hampir semua metodologi dari pengembangan perangkat lunak atau software development merupakan software testing sebagai bagian utama dari proses pengembangan. Kegagalan dalam melakukan pengujian perangkat lunak dapat mengakibatkan produk yang dihasilkan tidak berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan, dan dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Sebuah studi yang
yang telah dilakukan oleh National Institute of Standard of Technology atau NIST pada tahun 2002 melaporkan bahwanya bugs pada perangkat lunak menyebabkan kerugian ekonomi Amerika Serikat sebesar 59,5 dolar billion tiap tahunnya. Sepertiga dari kerugian ini bisa dihindari jika mereka mau melakukan software testing yang lebih baik. Tujuan utama dari pengujian perangkat lunak sebenarnya sederhana, yaitu untuk memastikan software yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan requirement yang sebelumnya telah ditentukan oleh customer kita. Ketika requirement dari suatu sistem telah disusun, maka semestinya sudah ada suatu pengujian perencanaan atau test plan. Selain itu, suatu proses testing membutuhkan tujuan akhir yang dapat dinilai sebagai pihak tester bisa berhenti melakukan suatu testing ketika tujuan-tujuan itu telah tercapai. Pengujian pada perangkat lunak biasanya berarti pengujian yang dilakukan secara otomatis atau automated testing. Maksudnya adalah pengujian dilakukan menggunakan software yang merekam kegiatan user dan mensimulasikan penggunaan komponen internal. Kemudian untuk tipe-tipe pengujian perangkat lunak yaitu ada 5. Yang pertama adalah unit, yang kedua ada testing integration testing, yang ketiga adalah regression testing load, yang keempat adalah stress testing, dan yang kelima adalah platform testing. Jadi bisa dapat kita simpulkan bahwa tujuan dilaksanakannya proses pengujian adalah untuk memastikan semua fitur utama pada fungsionalitas dan fungsionalitas dan non-fungsional sudah dipastikan sebelum aplikasi ataupun program tersebut memasuki tahap yang lebih lanjut, dan segala kesalahan yang telah ada dapat dilaporkan pada tim pengembang untuk ditindaklanjuti. Pengujian ini tidak bisa menghilangkan kesalahan ataupun meningkatkan kualitas secara langsung, melainkan dengan penemuan tersebut, masalah ini dapat diatasi lebih awal sehingga perbaikan bisa segera dilaksanakan dan berkontribusi terhadap peningkatan mutu sebuah program tersebut. Aktivitas pengujian program ini hanyalah satu komponen dari keseluruhan proses penjagaan mutu aplikasi ataupun program untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat ditimbulkan dan kesalahan-kesalahan bagi pengguna dan perusahaan nantinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.